Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di minggu setelah cuti bersama. Sekalipun hari ini mungkin masih banyak orang akan kembali dari luar kota, dari tempat di mana mereka mudik, karena di Jawa Tengah khususnya dan sekitarnya itu ada tradisi, yaitu lebaran ketupat, saudara. Atau orang Jawa itu memberinya lebaran besar. Jadi di Jawa Tengah itu ada tradisi lebaran itu tidak ada ketupat. Mereka hanya menyediakan makanan dari opor ayam, dari rendang, atau dari jenis-jenis makanan yang lain yang ada di Jawa Tengah. Lalu kemudian mereka berbagi kepada tetangga mereka, saling berbagi kepada tetangga yang satu, kepada tetangga yang lain. Nah, setelah itu, seminggu kemudian, itulah mereka mulai mempersiapkan ketupat. Juga ada lepet, saudara ya. Temannya ketupat itu lepet, di mana mereka bikin dari janur atau daun kelapa itu, lalu diisi ketan, lalu kemudian diikat, dan dikukus atau direbus menjadi makanan yang sangat lezat. Demikian juga dengan ketupatnya. Mereka selama beberapa hari itu mempersiapkan ketupat, lalu kemudian mengisi dengan beras, lalu kemudian seminggu setelah Lebaran atau Idul Fitri, mereka membuat ketupat. Sehingga setelah itu mereka kembali berbagi. Ya, ketupat ditambah dengan lepet, ditambah dengan menu-menu yang lain, makan lauknya ditambah dengan ketupat. Mereka juga berbagi lagi, saudara, kalau di Jawa Tengah, pada tetangga A, tetangga B, dan sebagainya. Dulu ketika saya di Jawa, saudara, di Jawa Tengah, saya keluarga itu dikelilingi oleh teman-teman yang merayakan baik Idul Fitri maupun Lebaran ketupat. Sehingga di dalam 2 hari raya itu kami dapat menikmati makan enak dari saudara-saudara, teman-teman, tetangga yang memperhatikan kami, mereka berbagi. Sehingga itulah juga menjadi momen kami bisa menikmati makan enak, saudara. Memang pada masa itu kami dari keluarga yang sulit, yang untuk makan saja susah. Tetapi hari raya itu menjadi kesempatan kami juga untuk menikmati makan yang enak melalui kiriman dari tetangga-tetangga yang mengasihi kami, yang juga memperhatikan kami. Jadi di Jawa ada 2 hari raya. Nah, oleh karena itu kemungkinan besar mereka yang dari Jawa Tengah khususnya mungkin tidak akan kembali tanggal 16. Tapi mungkin mereka baru merayakan itu tanggal 17, 16, 17, hari Lebaran ketupat itu, baru setelah itu mereka akan kembali ke Jakarta atau kembali ke kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jadi menarik, ada tradisi kupatan istilahnya kalau di Jawa Tengah. Nah, puji Tuhan, tapi hari ini mungkin sebagian orang sudah mulai kembali karena harus bekerja lagi untuk mencari nafkah dan melakukan tanggung jawab mereka sebagai karyawan, sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Dan mereka harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Nah, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita akan merenungkan Ulangan pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Nanti saudara Adi akan bantu kita membacakan bagian ini. Tapi kita akan melihat sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan bersama hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Pasca kami libur panjang, hari ini kami harus kembali beraktivitas dengan kesibukan kami masing-masing. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami ingin mendahuluinya
Kami ingin menjalaninya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Mengawali saat teduh ini, kiranya Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik, Ulangan 4 ayat 15 sampai 20. Ulangan 4 ayat 15 sampai 20. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang membentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu, kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi, dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, saudara, bagian ini merupakan bagian yang sangat penting berkenaan dengan bentuk dan wujud Allah. Kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah serupa atau mirip dengan Allah, likeness, yang mirip dengan Allah atau serupa, segambar dengan Allah. Nah, ketika manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, bentuknya sama seperti kita hari ini. Bentuknya bukan bentuk sosok makhluk yang berambut panjang, termasuk kulit-kulitnya berambut panjang. Lalu kemudian dia berevolusi menjadi manusia seperti kita. Tidak, saudara. Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Ketika dia dibentuk jadi laki-laki dan perempuan, jadinya seperti saya ini. Dengan kedua tangan, dengan kedua kaki, dengan dua mata, dua telinga, satu mulut, dengan rambut yang seperti yang saya miliki. Seperti saya inilah bentuk laki-lakinya, dan perempuan yang mirip istri saya ya. Mungkin rambutnya panjang, tapi matanya dua, hidungnya satu, mulutnya satu, telinganya dua, tangannya juga dua, dengan 5 jari, dan juga dengan 2 kaki yang sama. Berjalannya pun sama. Nah, lalu kemudian image manusia, maka dia mencoba untuk menggambarkan manusia. Menggambarkan Allah maksud saya. Itu sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Sehingga manusia mulai menciptakan Allah itu seperti manusia. Dengan ditambah dengan gambar-gambar yang lebih nampak seperti dewa atau seperti yang ilahi. Sehingga nampak menjadi sosok yang anggun, sosok yang begitu elegan, yang begitu megah. Tetapi digambarkan seperti manusia. Sehingga mulailah dilukis gambar Allah. Mulailah dibentuk gambar Allah dalam tatahan batu-batu. Mulailah dibentuk sosok Allah yang diukir dari kayu-kayu. Diukir, dibentuk dari tanah liat. Sehingga jadilah sosok pribadi yang mereka katakan inilah gambar Allah. Didasarkan atas apa? Didasarkan atas Kejadian 1 ayat 26. Serupa dan segambar. Sehingga mereka membayangkan Allah dengan 2 kaki, dengan 2 tangan, dengan 2 mata, dengan 2 telinga, dengan rambut, dengan mungkin jenggot yang panjang.
masalah, tidak salah sebetulnya. Karena kata atau kalimat itu membuat kita berpikir seperti itulah Allah. Karena Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Ketika manusia itu jadi, sosoknya seperti saya. Sehingga tidak heran manusia membayangkan Allah seperti sosok manusia. Hanya mungkin lebih dibesarkan, lebih ditinggikan, lebih dibuat sosok yang anggun, elegan, dengan wajah yang mungkin teduh, bijaksana, berhikmat. Lalu dikatakan, inilah Tuhan. Saudara, ini berbahaya sekali. Walaupun mungkin Tuhan mengatakan serupa dan segambar dengan dirinya. Dan tidak menutup kemungkinan yang lain. Alkitab mengatakan, kalau bukan sosok manusia seperti yang digambarkan, Allah juga digambarkan dalam rupa-rupa yang lain. Sehingga muncullah dewa-dewi yang dalam berbagai macam bentuk. Ya, ada dewa yang disebut sebagai dewa kura-kura, dewa yang disebut sebagai dewa kera, dewa yang disebut sebagai dewa lautan, ada dewa yang disebut dewa gunung, ya, ada dewa yang disebut sebagai dewa obat. Kalau saudara membaca kisah Kopingho itu, bahkan ada dewa obat, dewa pedang, dewa macam-macam. Ya, karena tak terkalahkan maka disebutlah sebagai dewa. Bukan hanya itu, tapi karena ingin menggambarkan Allah, maka mereka membayangkan Allah itu sama seperti matahari. Oleh karena itu tidak heran ada suku atau ada suku bangsa atau ada orang-orang yang secara khusus itu menyembah kepada matahari. Sama seperti yang dikatakan oleh Ulangan pasal 4 ini. Karena mereka melihat matahari itu begitu rupa dahsyatnya. Sinarnya memancar menerangi bumi. Sangat panas menyengat. Dan tak terkalahkan. Maka mereka menganggap bahwa bumi ini hidup. Sumber kehidupan dari bumi adalah matahari. Nah, oleh karena itulah mereka mulai menyembah kepada matahari. Oleh karena itu ada sebutan namanya Dewa Ra atau Dewa Matahari yang dianggap inilah pencipta, inilah yang layak disembah, inilah yang layak untuk manusia menyembah, yaitu matahari. Ada yang mungkin melihat bulan, sehingga hidupnya diatur oleh bulan, sehingga muncullah Dewi Bulan, muncullah Dewa Bulan, saudara. Sehingga manusia berpikir, karena dia menguasai malam, maka disebutlah mereka sebagai Dewa Bulan. Mereka tidak menyembah kepada matahari, tetapi menyembah kepada Dewa Bulan atau Dewi Bulan. Dan menempatkan bulan sebagai yang tertinggi dalam dirinya. Semua hidupnya diatur oleh bulan, dikendalikan oleh bulan. Sehingga tanpa sadar, ruang, waktu, perjalanan hidupnya ditentukan oleh bulan. Bulan menentukan apa yang dia harus putuskan, apa yang harus dia buat, apa yang dia harus lakukan, ditentukan oleh bulan. Sehingga menganggap bahwa bulan adalah dewa tertinggi. Bukan hanya itu, tapi juga bintang-bintang. Ada bintang A, bintang B, ada bintang kejora, bintang apa yang seperti layang-layang itu. Bintang apa, Dik? Yang seperti layang-layang. Apa? Bintang biduk. Ya, yang seperti layang-layang. Bintang fajar. Bintang apa lagi banyak ya. Termasuk ada Jupiter, ada Mars, ada Saturnus, Uranus, ada yang lain-lain teman-temannya. Jadi ada orang-orang yang secara khusus menempatkan bintang sebagai dewa atau dewi mereka. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, saudara, ayat yang
16. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Yang berbentuk, perhatikan, yang berbentuk laki-laki, atau yang berbentuk perempuan, yang berbentuk bintang, atau yang berbentuk burung bersayap, yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau yang berbentuk ikan di dalam air di bawah bumi, supaya jangan matamu mengarahkan ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya, yang justru diberikan Tuhan Allahmu. Mereka adalah ciptaan-ciptaan Allah. Tetapi kepada ciptaan-ciptaan itulah akhirnya manusia malah menyembah ciptaan-ciptaan Tuhan itu. Jadi sebetulnya saudara, Allah itu tidak bisa direpresentasikan dalam bentuk apapun buatan tangan manusia. Tidak bisa direpresentasikan dalam wujud apapun. Sehingga kita mengatakan, ini kan hanya sekedar mungkin simbol. Ini kan hanya sekedar media. Ini kan hanya sekedar sesuatu yang untuk mengingatkan. Saudara, ayat ini jelas bahwa Allah tidak bisa direpresentasikan dalam bentuk apapun. Ini kan mediator, saudara. Saudara, jelas Alkitab mengatakan bahwa kita tidak bisa sujud kepada ciptaan Allah, lalu sujud menyembah kepadanya dan menganggap dirinya adalah Allah. Atau kita membentuk manusia, gambar dari patung kayu, patung batu, dari tanah, berwujud apapun, termasuk yang laki-laki atau yang perempuan, termasuk ikan-ikan, termasuk yang di atas bumi, termasuk semua makhluk. Kita tidak bisa membuatnya lalu mengatakan inilah representatornya Allah, inilah medianya Allah, supaya kita bisa membayangkan Allah, saudara. Jelas Alkitab berkata, tidak boleh ada satupun yang kita buat lalu mengatakan inilah representator Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sujud menyembah kepadanya. Sebelumnya Musa berkata, coba lihat ayat yang ke-13, saudara. Ayat 14 ya. Ayat yang ke-11 ya. 11 dan 12. Coba Adi minta tolong bacakan. Ulangan 4 ayat 11 sampai 12. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara. Inilah dasarnya. Kenapa Musa memerintahkan kepada mereka jangan membentuk apapun dan mengatakan itu representator dari Allah. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel ada di bawah kaki gunung Sinai atau di bawah kaki gunung Horeb, mereka hanya mendengar suara Allah berbicara. Tetapi wujud Allah seperti apa tidak nampak. Wujudnya seperti apa mereka tidak lihat. Bentuknya seperti apa tidak lihat. Bagaimana membentuk sosok pribadi yang tidak pernah mereka lihat, lalu mengatakan apa yang dibuatnya inilah representator dari Allah. Ketika Elia naik ke gunung Horeb setelah dia membunuh nabi-nabi Baal, ketika dia dikejar oleh Isabel, saudara, dia naik ke gunung Horeb. Alkitab berkata, Elia mendengar suara, tetapi tidak melihat wujud Allah. Tidak ada wujud Allah di sana.
Elia hanya mendengar suara mengatakan, "Elia, apa kerjamu di sini?" Kita mundur sedikit. Ketika Keluaran pasal 33, 34. Ketika Musa meminta kepada Allah supaya menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Maka Allah berkata, "Oke, aku akan menunjukkan kemuliaanku kepadamu." Setelah ketika Allah berjalan, Musa hanya melihat dari belakang kemuliaan Allah sambil menyerukan, "Allah panjang sabar, Allah besar kasih setianya." Tidak nampak wujudnya, saudara. Bagaimana mungkin yang tak nampak, tapi dirasakan dan bisa didengar suaranya itu. Lalu kemudian orang bisa mengimajinasikan, oh Allah itu seperti ini. Saudara, Musa berkata, engkau hanya mendengar. Oleh karena itu jangan pernah menggambarkan Allah seperti apa. Karena once kita menggambarkan, ketika kita mencoba untuk membuat representatornya, Allah, saudara, maka pada saat yang sama, kita tidak lagi fokus kepada Allah. Hati kita tidak tertuju kepada Allah, tapi hati kita tertuju pada buatan tangan manusia. Hati kita tertuju kepada semua benda yang kita representasikan sebagai Allah. Kita mundur lagi, saudara. Kejadian pasal 3, ayat 5, 6, 7, dan 8. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 3, ayat 5, 6, 7, dan 8. Ketika Hawa mulai makan buah, lalu kemudian diserahkan kepada suaminya yang ada bersama-sama dengan dia. Maka firman Tuhan berkata, terbukalah mata mereka. Lalu kemudian mereka bersembunyi setelah membuat cawat dari daun pohon ara. Ketika mereka bersembunyi, Alkitab berkata, Allah berjalan-jalan di tengah taman itu pada waktu sejuk. Pada waktu sejuk. Kapan itu waktu sejuk? Tidak dijelaskan waktunya. Tapi waktu sejuk dalam bahasa aslinya itu bisa menjelang sore atau menjelang malam. Di sanalah Tuhan berbicara. Lihat apa kata Tuhan. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Siapa yang memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Laki-laki itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku buah itu untuk kumakan. Jadi kumakan buahnya. Si perempuan berkata, ularno yang memperdaya aku. Lalu Tuhan berbicara kepada ular tanpa memberi kesempatan ular menjawab. Allah berbicara kepada perempuan, Allah bicara kepada manusia. Lalu kemudian pasal yang ketiga ditutup. Tuhan menjaga Taman Eden dengan keruk, dengan pedang yang menyala-nyala. Lalu laki-laki dan perempuan itu diusir meninggalkan Taman Eden. Dia tinggal di sebelah timur Eden. Allah berbicara, didengar oleh perempuan, didengar oleh laki-laki. Tetapi wujudnya seperti apa? Narator tidak menggambarkannya. Tidak mendeskripsikan, oh bentuknya seperti ini, tinggi besar gagah dengan pedang di tangan. Seperti Goliat datang. Goliat datang sambil membawa pedang. Daud datang dengan nama Tuhan. Ya benar ya. Saudara, tidak. Allah tidak dideskripsikan apapun oleh penulis kitab Kejadian. Sehingga bagaimana mungkin Adam bisa menceritakan secara generasi kepada generasi. Allah itu wujudnya seperti ini. Demikian juga dengan Nuh. Ketika Allah bicara kepada Nuh, mengadakan perjanjian dengan Nuh, Allah tidak menampakkan diri. Sehingga tidak ada kesempatan apapun bagi Nuh untuk mendeskripsikan Tuhan. Bentuknya seperti ini. Dari
tradisi naratif Ibrani, saudara, tidak pernah ada sebuah kisah atau sebuah narasi yang menceritakan dari Adam sampai kepada Yesus Kristus, atau bahkan sampai kepada gereja mula-mula, atau bahkan sampai hari ini, yang menarasikan tentang keberadaan Tuhan, tentang bentuk Tuhan, wujud Tuhan. Nggak ada. Tapi di narasi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, narasi ini dimunculkan. Mereka menyembah matahari, mereka menyembah bulan, mereka menyembah bintang, mereka membentuk Allah-Allah mereka. Bentuknya sapi, bentuknya kambing, bentuknya ikan, bentuknya macam-macam, dan bahkan juga dalam bentuk-bentuk laki-laki dan perempuan yang digambarkan sedemikian rupa. Lalu kepada mereka lah manusia di luar bangsa Ibrani sujud menyembah. Mereka mengandalkan Allah-Allah buatan tangan manusia, Allah-Allah buatan tangan Tuhan sendiri, yang disembah sebagai Allah. Jadi saudara, jelas firman Tuhan berkata kepada kita, supaya kita tidak berlaku busuk dengan membuat baginya patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk apapun. Karena mereka, berhala-berhala ini, tidak pernah memanggil kita keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Allah-Allah ini tidak pernah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Karena Allah-Allah ini tidak pernah menjadi juru selamat kita yang membawa kita kembali ke tempat kediaman Bapa dalam persekutuan yang indah bersama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah punya keinginan apapun mendeskripsikan Tuhan dalam bentuk apapun, menggambarkan Tuhan dalam bentuk apapun. Cukup kenali Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan masuk kepada Bapa. Dialah jalan kita menerima perjanjian yang dimeteraikan oleh darahnya, oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi mari kita sembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak ada yang lain. Karena hanya melalui Dia sajalah kita ditebus, kita diampuni, kita diselamatkan, kita beroleh anugerah. Amin, saudara. Saudara dan saya telah dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, beroleh kehidupan yang kekal. Jadi hanya sembah Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak yang lain. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami diingatkan akan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak ingin membangun apapun sebagai Allah kami, sebagai Tuhan kami. Karena Tuhan dan Juru Selamat kami hanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami, dan semua yang kami akan kerjakan sepanjang hari ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Berikan kami semangat, berikan kepada kami gairah untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa ini menjadi kunci pegangan kita dan iman kita. Hati kita, pikiran kita, hidup kita hanya berpaut kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Amin. Selamat bekerja, selamat menikmati hari ini, selamat menikmati anugerah Tuhan dan berkat Tuhan.
Happy Monday. You are blessed.